Hadir, Pak. Oke. Sinta Unil. Hadir, Prof. Ya. Siti Salma. Bogor. Hadir, Prof. Sahresa. Ibu. Lali. Esa. Hadir, Prof. Oh, ya. Hadir. Oke. Taskia. Taskia itu mana ini? Ini domisilinya. Taskia nggak ada. Taskia Sukoharjo, Prof. Sukoharjo. Tiara ada. Cirebon jauh. Angel Tiara ini. Tiara Rizky Cirebon. Ada. Ada. Tadi sinyalnya emang lagi. Ya, makanya dicek ya, sinyalnya memang jauh. Tiara Tasha. Hadir, Prof. Wah, sinyalnya bagus. Ini dari rumah atau dari mancanegara? Dari rumah? Saya lagi di tempat MBKM, Prof. Oh gitu. Ya. Tika Maudina. Hadir, Prof. Janegoro ini. Malinda. Hadir, Prof. Oke, Nganjuk. Yolanda. Hadir, Prof. Oke. Zahra. Hadir, Prof. Purworejo. Ada yang belum? Saya tambahkan yang belum. Jadi ada 21 ya, Sin. Temanmu ada 21. Terus Sin, kalau Sin ikut izinnya. Oke, Prof. Oh ya. Bagus. Kita lanjutkan ke materi tadi. Model elektron device. Kita mulai model elektron device. Jadi kita mulai dengan elektron produksi. Nanti pertanyaannya kan ini. Mengapa logam itu mudah mengantarkan listrik? Karena konduktor baik panas maupun listrik. Kenapa? Karena pada kristal logam itu banyak elektron. Pada kristal logam, pada logam itu banyak elektron. Nah, elektron itu dari mana? Dari atom-atom penyusunnya. Atom-atomnya itu misalnya Na atau ya Na, natrium dalam logam itu membentuk namanya misalnya besi Fe membentuk logam. Nah, caranya bagaimana? Caranya kan Fe kumpul masing-masing memberikan sumbangan elektron. Nah, ini karena Fe misalnya Na tadi menyumbangkan elektron, maka jadi ngumpul di situ. Nah, ikatannya itu kan ada banyak ikatannya. Ada ikatan, ini ikatan logam, ada ikatan kovalen, ada ikatan van der Waals. Ini ikatan logam. Jadi pada logam itu dalam membentuk kristal ikatan atomnya itu dinamakan ikatan logam. Kenapa? Pakai sayap nggak? Karena elektron itu Pakai sayap. dari masing-masing atom-atom logam Makan gini. kumpul, itu membentuk mengumpulkan. Jadi ngumpul elektron ngumpul sokongan itu diandaikan pada logam Na atom-atom penyusun tertata rapi menempati pada setiap isi. Jadi isinya bukan ada isi bungkus, ada FCC dan sebagainya kan sudah dibahas. Maka masing-masing atom menyokong satu elektron valensi. Jadi satu itu paket dada sama batas kalau bentuk
supaya stabil itu kan 8 ya. 8 nyokong dan sesuatu itu membentuk ikatan. Ikatannya ikatan logam nyokong satu. Jadi masing-masing atom menyokong satu elektron valensi. Na valensinya 1. Kalau ingat Anda, Na itu ada kalau di dalam sistem periodik unsur itu ada berapa golongan, berapa istilahnya, berapa golongan itu ada berapa ya, ada berapa misalnya di dalam sistem periodik unsur itu ada berapa itu, ada golongan 1 sampai golongan berapa sin, masih lupa di kimia itu Golongan 8. Sampai 8. Nah, golongan 1 itu kan golongan logam, namanya logam terus transisi terus sampai jadi logam itu yang golongan 1 logam Na dan sebagainya, Fe dan sebagainya ya. Itu sampai 8. Nah, setiap golongan itu oleh Mendeleev itu ada jadi golongan 1 itu bervalensi 1 kan, golongan 2 bervalensi 2 sampai golongan 8 itu namanya disebut apa, mulia, jadi gas mulia, bentuk gas. Nah, elektron valensi yang membentuk ikatan tadi terkumpul pada bagian permukaan luar yang dapat bergerak bebas. Terbentuklah awan atau lautan elektron. Jadi seperti ada awan elektron. Jadi elektron kumpul, karena diasumsikan ngumpul di bagian luar logam itu. Elektron itu mudah bergerak. Nah, diibaratkan seperti awan atau lautan elektron yang bergerak. Sehingga kalau logam itu mendapat potensial tegangan sedikit saja atau mendapat tambahan panas, aplikasi panas itu sudah elektronnya mudah bergerak. Karena elektronnya yang mudah bergerak itu, ini awan elektron pada logam diibaratkan seperti ini. Jadi pada logam itu ada semacam elektron yang ngumpul dapat mudah bergerak, diasumsikan. Logam sebagai bahan padatan mempunyai sifat mampu menghantar listrik dan mampu menghantar kalor dengan baik. Kenapa tadi? Ya karena elektronnya, permukaannya itu banyak elektron bebasnya. Nah, elektron bebas ini disebut juga elektron konduksi. Jadi sifat ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa pada logam terdapat banyak elektron bebas. Ini karena kajian fisika ya. Nah, dalam logam elektron bebas itu berfungsi sebagai pembawa, carrier, pendukung, atau pelaku atau pendukung dalam hal lataran atau produksi. Jadi dalam logam itu carriernya, pendukungnya, pembawa muatannya ada. Jadi elektron itu. Karena ini mendukung, membawa muatan itu, maka dalam hal ini antaran atau konduksi, maka elektronnya disebut elektron konduksi. Oleh karena itu elektron bebas tadi disebut juga elektron konduksi, elektron antaran. Dalam tinjauan kimia, dalam secara kimia, elektron konduksi ini berasal dari elektron valensi, maka disebut juga elektron valensi. Elektron bebas juga boleh elektron konduksi atau elektron valensi karena berasal dari valensinya. Nah, dengan demikian kuantitas jumlah elektron, banyaknya
elektron bebas yang terdapat pada logam itu sebanding dengan valensinya tadi. Nah, konsentrasinya berapa bisa dihitung? Ini jumlahnya berapa? Jumlah elektron dalam logam itu dapat dihitung menggunakan N sama dengan set B rho M per M kali Na. Nah, ini. Di dalam menjelaskan fenomena fisikanya itu dengan bantuan rumus matematik. Karena apa? Karena matematik adalah bahasa ilmu, dan dari fisika ya bahasanya ya matematik itu. Selain bahasa verbal biasa. Dan di situ dinyatakan N jumlah atau konsentrasi di sini N jumlahnya elektron dan satuan volume itu sama dengan set B. Nah, setnya itu apa? Set itu valensi. N-nya itu konsentrasi elektron bebas, set B itu valensi atom. Di simbol set itu bisa dilihat valensinya itu kalau tidak hafal ya di daftar valensi atau di sistem periodik unsur ini. Tadi saya katakan kalau unsur itu golongan 4 berarti valensinya 4, valensi 4. Di golongan 1 ya valensi 1. Nah, rho M-nya rapat massa atau massa jenis bahan. Massa jenis bahan, massa jenis Anda lihat itu daftar massa jenis itu, misalnya besi massa jenisnya berapa itu sudah dihitung, sudah ada daftarnya, tidak usah menghitung lagi, sudah dihitung. M-nya berat atom, berat atomnya itu yang ditunjukkan oleh simbol unsurnya itu. Misalnya H11 itu menunjukkan berat atomnya dan jumlah elektronnya itu di situ juga ditunjukkan. Itulah apa simbol-simbol unsur itu digunakan di dalam fisika. Na bilangan Avogadro. Jadi digantikan dengan bilangan Avogadro. Avogadro itu sudah tulis, sudah mengusulkan hitung berapa ya jumlah partikel, jumlah elektron di dalam logam, misalnya logam apa, logam Fe misalnya. Nah itu dihitung. Jadi di sini bilangan Avogadro itu sudah diusulkan dan ya diterima. Jadi bilangan Avogadro adalah 6 kali 10 pangkat 3 partikel per mol kecil. Jadi banyak sekali, 6 kali 10 pangkat 23. Untungnya kan itu kalau molnya kecil, kalau molnya besar tangannya jadi 26 milomol. Itu cara menghitung konsentrasi elektron. Ini mau tidak mau harus dihafal. Ya, karena apa? Karena bahasa fisika itu matematik. Nah, matematik itu kan banyak rumus. Maka dalam penguasaan potensi penguasaan fisika
itu mau tidak mau harus menghafal. Padahal matematik itu kan supaya ahli matematik apa syaratnya? Hafal dan mengerti. Hafal dan mengerti. Jadi orang hafal dan dimengerti itu maksudnya siapa yang bisa menguasai ini, nah ini akan menguasai, bisa mendeskripsikan fenomena fisis ini. Ini kan termasuk fenomena fisis. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada. Ya, kalau tidak ada,
tidak ada pertanyaan, kita teruskan. Kita tinjau suatu bahan. Ini ada bahan. Kemudian dipasang pegangan di situ, dipasang antaran. Ini gambarnya tidak jelas. Ini ada antaran. Kemudian dipasang tegangan. Di sini katoda, anoda. Maka di sini terjadi aliran muatan. Di dalam tinjuan listrik itu muatan yang mengantarkan tadi, yang bergerak itu ada muatan negatif, ada muatan positif. Dan situ kalau ke perjanjiannya yang mengantarkan dalam aliran listrik itu yang bergerak, yang mengantarkan itu apa saja? Apa? Misalnya selama ini yang Anda ketahui apa si Rosin? Apa yang di dalam antaran listrik itu yang bergerak itu apa? Yang bergerak itu muatannya, Prof. Kayak muatan itu ada kalau di dalam zat ada itu ada dua, ada negatif, ada positif. Yang negatif, Prof. Nah, negatif dari mana ke mana sih Mbak Rania? Elektron itu bergerak dari mana ke mana? Elektron itu bergerak dari katoda ke anoda atau dari kutub negatif ke kutub positif. Tapi di dalam pelajaran di SMA itu kan yang bergerak itu positif, harus mengalir dari positif ke negatif kan begitu. Nah, tinjuannya di sini juga bisa elektron itu bergerak dari negatif ke positif. Negatif ke positif. Tapi di dalam pelajaran fisika, pelajaran listrik itu kan yang bergerak dari positif ke negatif. Loh, kok bisa begitu? Apa tidak bingung? Ya, jadi di dalam antaran itu jadi kan begini. Nanti kita lihat di apa semikonduktor terutamanya. Jadi begini. Jadi di sini Anda bayangkan gini, ada muatan ini negatif, positif. Jadi kalau ini diberi tegangan negatif ini positif, maka elektron itu kan pindah ke yang positif ke arah positif. Maka di situ tempat yang ditinggalkan itu dikatakan bermuatan positif, itu hole istilahnya. Nah, kalau orang pada umumnya menyebutkan hole. Jadi di sini misalnya elektron pindah ke sini, maka di sini yang positif. Terus ditempati elektron dari sini pindah yang positif tadi. Nah, sini kan ada positifnya pindah sini. Ditempati elektron lagi, positifnya pindah sini. Ditempati elektron lagi, positifnya pindah sini. Jadi di situ bersamaan elektron bergerak ke sana, positifnya bergerak ke sana gitu loh. Itu jadi secara apa ya? Cara menjelaskan itu bisa pakai ini, itu bisa. Jadi ini cara saja, cara menjelaskan. Jadi positif bergerak dari negatif ke positif. Elektron bergerak dari negatif ke positif. Nah, positifnya dari positif ke negatif arus listriknya. Jadi boleh saja arus itu mengalir dari tekanan tinggi ke rendah, positif ke negatif, boleh. Tapi elektron itu bergerak dari negatif ke positif. Itu gambaran sementara. Mungkin ada yang bertanya atau ada model lain menerangkan orang
mengatakan bahwa arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, itu tadi logikanya bisa ditemukan seperti ini. Nah, logam ini jumlah elektronnya tadi, konsentrasinya itu bergantung dari valensi. Kalau valensi 1, kalau valensi 2 ya dilibatkan karena kali 2. Valensi 3. Ya, itu. Nah, ini. Jadi gambaran ini jumlah elektronnya ini yang sebelum diberi tegangan itu tadi N sama dengan ZP dan rho per M besar itu dan kalikan itu. Tadi rumusnya sudah di sana ya, di sini. Ya, ini. Jadi konsentrasinya sekali lagi dihitung dari N ZP. Ya. Ini. Oke. Nah, tinjauannya itu secara klasik begini. Jadi kita lihat, kalau secara klasik maka dalam hantaran itu berlaku hukum Ohm. Jadi kalau tinjauannya secara hukum Ohm, klasik, jadi klasik. Di situ ada V I kali M. Jadi dalam membahas listrik-listrikan itu bisa menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali M. Disebut hukum Ohm. Bisa V L kali E. L itu adalah panjang antaran. Panjang antaran. Nah, E itu medan. Medan dalam antaran itu. Ada medan, ada panjang antaran, ada medan. Maka V itu L kali E. Jadi E medan yang terpasang dan L panjang pengantar. Bisa ditulis kuat arusnya J sama dengan E per O. O itu ruas penambang atau A. Nah, orang nulis kadang-kadang di buku-buku itu A. J sama dengan I kuat arus per satuan luas atau luas penambang. Di dalam antaran tadi bisa ditulis di situ hantarannya berapa, apanya. Misalnya kawatnya ada mempunyai resistansinya berapa. Hubungannya adalah L sama dengan rho ora-ora gitu. Jadi R sama dengan rho L per O. Rho-nya adalah resistivitas. Daya hambat, kalau orang kita pakai kadang-kadang di SMA itu daya hambat, itu resistivitas. Jadi R sama dengan rho L per O. Jadi bergantung dari jenisnya, hambat jenisnya, bergantung dari panjangnya R per O. Nah, itu resistansi. Nah, sekarang ada komponen-komponen resistansi itu sudah besarnya berapa, sebenarnya sudah komponen-komponen itu. Rho hambat jenis atau resistivitas, atau juga rho sama dengan E per J. Rho hambat jenis itu juga medan yang terpasang dibagi J. Jadi ada besaran-besaran di situ yang berlaku hubungan ini di hantaran listrik. Nah, kebalikan resistivitas, rho itu adalah konduktivitas. Lah ini yang sering dimunculkan, konduktivitas. Kalau di SMA itu yang dibahas dengan R, rho dan R hambat jenisnya. Tapi kalau sudah sekarang ini lebih bahasan yang berikutnya itu konduktivitas yang itu bahannya itu. Jadi maunya ada bahan atau katakanlah pengantar, itu kan biasanya dihitung berapa resistansinya, berapa hambat jenisnya, gitu, atau resistivitasnya, berapa kuat arusnya di sana. Nah, itu
muncul juga besaran baru atau besaran berikutnya adalah konduktivitas atau tau besar. Nah, jadi akan dilihat konduktivitas. Oke. Nah, pada aliran elektron tersebut juga berlaku hukum 2 Newton. 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. Ini F di sini sigma karena banyak gaya di situ. Jadi M kali A, M-nya massa. Yang bergerak siapa? Massa elektron, massa elektron. A-nya adalah percepatan gerak elektron. Tapi ini dikenakan pada partikel kecil. Ya. Jadi di sini F itu kan E kali muatan kali medan yang bermassa. Itu F. Karena kuat medan suatu titik adalah gaya persatuan muatan. Dan begitu. Jadi kuat medan dalam satu titik itu didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan. Maka F-nya itu boleh E-nya disanakan jadi F sama dengan minus E kali E. E itu elektronnya, muatannya, E-nya itu medannya. Nah di sini M-nya itu M elektron yang aktif. Karena elektron kan banyak. Makanya di sini minus itu tanda elektron, massa elektron yang efektif. M efektif yang diberi stel. Karena elektron kan banyak, yang efektif ya. Nah, P per tau. Nah, P itu kecepatannya, tau itu waktunya. Waktu umur hidupnya ya. Atau ditulis ini M dt dv dt ini kan bisa tulis M dv dt. Jadi ini F-nya itu ini. Terus M-nya ini dt dv dt-nya A ya. Pokoknya jika tercapai kesetimbangan maka dv dt itu 0 karena setimbang. Tidak ada percepatan, maka itu menjadi 0. Jika tercapai kesetimbangan, maka dv/dt 0. Oleh karena itu, V-nya menjadi apa? V-nya menjadi E kali E besar, muatan kali medan, tau per M star, tau kecil, waktu. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa gerakan elektronnya berlawan arah dengan medan E tadi. Karena tadi sudah disebutkan, kalau elektronnya bergerak ke kanan, maka arusnya akan bergerak ke kiri tadi, yang positif tadi. Maka ini diberi tanda E, berarti itu tanda minus itu E-nya, elektronnya. Nah, jika dalam aliran terdapat jumlah muatan persatuan kolom sebesar ini, jika dalam aliran listrik tadi terdapat muatan persatuan kolom sebesar ini, muatan persatuan kolom itu kan konsentrasi, maka yang melewati luasan persatuan waktu atau rapat arus, dan J itu boleh dikatakan arus persatuan waktu, atau di sini J sama dengan minus N konsentrasi kali elektron kali kecepatannya. Dengan demikian J dapat ditulis minus NE kali minus E besar atau kecil per M. Nah ini kan plus jadi minus kali minus jadi positif. Karena N-nya di sini E-nya menjadi kuadrat. Tau per M kali E-nya dikalikan. Jadi J-nya itu menjadi ini jumlah elektron kali elektronnya kuadrat per T per M star kali E. Itu berapa arus? Arus listrik yang dihasilkan sejajar dengan E. Arus listriknya sejajar dengan E. Ya. Oleh karena itu
J sama dengan menjadi ini to e antara ini konduktivitas, jadi J itu konduktivitas kali E besar, maka konduktivitasnya menjadi ini. Nah ini, jadi sekarang yang ditinjau itu logam itu berapa konduktivitasnya. Jadi saya katakan tadi kalau di SMA itu sering dijumpai menghitungnya itu besarannya adalah hambatannya, resistivitasnya, resistansinya. Gitu. Nah ini di sini dihitung konduktivitas logam itu. Jadi berapa daya hantarnya logam itu? Itu berapa besarnya? Besarnya ya kalikan E sama dengan N E kuadrat atau per M step. Ini masing-masing juga ada. Kalau ini kan E-nya itu, kalau E ya, E itu muatan. Muatan masih ingat muatan? Itu satu muatan itu berapa? Coba ada yang masih ingat? E. Muatan itu ada. Muatan itu dinyatakan dalam apa toh? Ingat? Siapa yang masih ingat? Muatan itu dinyatakan dalam apa? Satuan muatan apa? Coulomb, Prof. Oh benar kolom. Benar sendiri. Nah, jadi dalam membahas listrik itu kan Anda ingat besaran dasar itu kan muatan itu satuannya adalah kolom. Nah berapa satu elektron itu muatan satu partikel elementer atau satu elektron itu muatannya berapa dulu? Masih ingat? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ya betul, benar. Jadi itu 1,6 kali 10 pangkat 19 minus atau tidak? Nah ini kalau Anda lihat muatannya itu 19 itu minus 19 atau tidak? Nah itu harus hafal. Jadi nanti jadi guru SMA itu hafalkan itu. Plus ya. Nah terus ini hantaran, daya hantar. Itu akan kita pakai terus sampai nanti pada superkonduktor. Ini cara tadi tinjauan partikel bebas. Nah, besaran tol kecil itu disebut waktu tumbukan. Jadi waktu hanya sedikit itu. Elektron itu kan ya, hanya masuk terus datang masuk katakanlah terus diisi lagi terus. Nah itu waktunya hanya pendek-pendek. Atau disebut umur hidup rata-rata atau waktu relaksasi. Jadi tidak bablas terus, jadi elektronnya itu pendek-pendek itu hidupnya, gitu. Terus digantikan baru terus gitu. Maka relaksasinya ya L panjang tadi per PR, ya. P-nya kecepatan gerak itu, kecepatan gerak elektronnya itu. Nah, L jarak dan PR kecepatan acak atau random. Oke, ini tinjauan secara klasik. Ibaratnya sudah digabung, ya, Jadi dimulai dari hukum dan sebagainya. Maka itu muaranya adalah ini. Jadi tahu berapa gitu setiap logam, setiap bahan. Nah, sekarang kita lihat efek Hall. Sudah pernah mendengar sering ini efek Hall? Ini efek Hall itu sering. Jadi kalau ada yang membuat lepis dengan efek Hall, menghitung. Jadi efek Hall itu apa gitu? Jadi ceritanya begini.
Pak Hol itu mengamati. Jadi punya hantaran ini. Ini tidak cocok hantaran. Pengantar kalah gitu. Berbentuk ini misalnya. Nah, ini dialiri listrik ke arah sana. Ke arah kanan gitu ya. Ya. Terus ini ke arah kanan ya. Sumbu X. Di situ ada elektron bergerak. Listriknya ke arah sumbu X. Nah, setelah ada pergerakan itu, bahan ini dimasukkan ke dalam medan magnet. Gitu loh. Jadi bahan yang teraliri listrik tadi dimasukkan dalam medan magnet. Apa yang terjadi? Nah, di sini. Nah, kalau muatan, ini ada muatan kan? Ini kan ada muatan. Elektronnya ke sana, positifnya ke sana. Itu jadi satu. Nah, terus dimasukkan medan magnet, maka apa yang terjadi? Kalau muatan masuk dalam medan magnet, diapakan itu? Apa yang masih ingat? Muatan masuk dalam medan magnet. Saresa, masih ingat Saresa? Iya, Prof. Kalau muatan masuk dalam medan magnet, diapakan itu muatannya? Misalnya bergerak lurus, dia akan ada medan magnet Akan timbul gaya magnet. gaya, namanya ada timbul gaya magnet, namanya gaya apa? Gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Nah, itu akibatnya apa? Muatannya kan jadi dibelokkan. Kalau mula lurus bisa ya melengkung, gitu loh, melengkung. Bisa bayangkan ya. Jadi misalnya ini melengkung. Ada muatan-muatannya, muatan positif dan negatif masuk medan magnet, maka itu ada gaya Lorentz, betul tadi ada gaya Lorentz. Kemudian muatan-muatan itu dibelokkan. Nah, beloknya berbeda. Kalau misalnya yang negatif beloknya ke arah kanan turun misalnya, maka yang positif ke atas atau sebaliknya, yang negatif ke atas, yang positif turun. Jadi di situ timbul pembelokan muatan. Nah, di dalam hantaran ini dibayangkan itu, karena dibelokkan ini, misalnya ini positifnya itu dibelokkan ke atas, ke bagian atas, maka negatifnya ke bagian bawah. Yang ke sana ini ke sana. Ini kan bawah, ngumpul, terjadi pengumpulan di sini. Permukaan di sini misalnya ngumpul di sana, yang negatif ngumpul di permukaan ini. Nah, jadi di situ secara teori muatan-muatannya itu yang satu ngumpul bagian atas, misalnya positif, yang satunya bagian bawah, karena tadi pendukung muatannya itu adalah positif negatif. Nah, kemudian oleh Hall ini, jadi karena ini ada semacam pengkutupan, di atas ada positif, di bawah ada negatif, maka akibatnya timbul apa? Jadi ceritanya kan tadi ini. Jadi akhirnya terjadi akumulasi gerakan elektron pada permukaan pengantar, misalnya pada bagian bawah, yang satunya negatif. Nah, kalau di situ ada satu positif, satu negatif, ini positif, ini negatif, maka terjadi namanya apa itu istilah di dalam kelistrikan? Apa sah?
Yolanda, kenal. Randy, disebut apa nih? Kalau satu ada positif, ada negatif. Ada terjadi namanya apa ya? Apa nih? Tarik menarik bukan, Prof? Karena ini ngumpul tarik menarik ya. Tarik menarik berarti di sana ada apa? Pengkutupan, polarisasi itu. Di atas positif, bawah negatif. Nah, karena ada polarisasi, ada positif negatif, maka di situ timbul namanya medan baru. Jadi di sana ada medan baru. Jadi di antaran listrik yang di dalam medan magnet tadi, maka di sana di antaran itu timbul namanya medan. Nah, itulah disebut medan Hall. Karena yang mempelajari Pak Hall, medan Hall itu loh. Maka ada medan Hall. Jadi begitu. Efek Hall itu. Jadi kalau muatan penghantar bermuatan listrik dimasukkan ke dalam medan magnet, di sana akan terjadi di logam itu ada pengkutupan, ada muncul medan namanya medan Hall, karena yang mempelajari Pak Hall pada tahun 1879 gitu. Ya itu. Terus itu ini kombinasi atau pasangan pengkutupan akan menghasilkan medan listrik EG ke arah bawah tadi. EG ini disebut dengan medan Hall atau EH yang menghasilkan gaya Hall. Tadi sudah disebutkan menghasilkan gaya Hall. Gaya Hallnya berapa? M Hall itu sama dengan minus E kali EH, karena gaya adalah E kali medan. Jadi, ini di sini. Ya. Keadaan stasioner atau seimbang dapat tercapai jika gaya Hall terimbangi oleh gaya Lorentz tadi. Jadi akhirnya itu tidak ngumpul terus, tapi sudah seimbang. Kedua gaya itu saling meniadakan. Nah sekarang yang dicari itu harga perbandingan antara EH dan GHB, disebut konstante Hall yang diberi notasi RH. Jadi yang dicari di sini akhirnya bukan medannya tapi RH-nya. RH-nya itu konstante Hall. Nah, tiap bahan itu mempunyai konstante Hall yang berbeda-beda. Kemudian Lorentz memberikan koreksi sehingga diperoleh umur. Ini sebelum ini, jadi di situ ada namanya RH, konstante Hall. Itu tiap program R-nya berbeda-beda. Nah itu hitung. Misalnya ada contoh konstante Hall. Itu saya lihat dari kemarin, sudah saya kirim fotonya. Nah itu. Ini saya kirim ke daring ini C. Nah itu Anda lihat logam sodium misalnya, sodium itu apa tak? Di natrium itu konstante Hall-nya sudah dihitung itu minus 2,5 kali 10 pangkat minus 10. Konduktvitas listriknya sudah dihitung 8,7 kali 10 pangkat 7. Kecepatan elektronnya dihitung ya, terus konsentrasi atomnya merah itu sekian, mobilitas Hall-nya sekian. Nah itu. Jadi tiap logam sudah ada. Merah misalnya Ag itu ada konstante Hall-nya, ada itu besaran-besarannya sudah ada. Itu dari percobaan Hall ini. Rumusnya yaitu tadi dari C ini sampai ini RH ini
akhirnya diperoleh ini. Ini RH, jadi di situ untuk percobaan ini untuk apa? Untuk menghitung itu konsentrasi. Jadi nanti kalau dalam percobaan Anda mau hitung logam apa, itu nanti akan dibandingkan dengan rotasi ini. Ini sampai konstante Hall dulu. Konstante Hall. Nah, soal ini coba buat PR-nya di rumah. Rapat massa itu apa? Rho ya. Rho. Suhu kamar sebesar 8,95 kali gram per centimeter kubik. Nah ini nanti Anda jadikan jadi meter kubik, kilogram per meter kubik, karena satuannya SI. Ya, tolong ditulis. Jadi ada 895 gram itu rapat massa. Kalau dijadikan bisa yang SI ya kilogram per meter kubik dijadikan itu. Dan resistivitas listriknya, resistivitas itu berarti apa? Resistivitas itu Rho. Nah, itu sekian ohm. Diasumsikan bahwa M massa, M star sama dengan M0, M massa diam itu. Maka berapakah konsentrasi elektron konduksinya dan waktu relaksasinya Anda hitung. Itu. Rumusnya apa tadi? Rumusnya N sama dengan itu tinggal masukkan nilai-nilai itu. Waktu relaksasi tadi tau kecil. Nah, kemudian nomor 2 dengan menggunakan harga konstante Hall tabel tadi, hitunglah konsentrasi elektron logam ini. Dari tabelnya R sekian. Nah, E-nya berapa? Apa konsentrasi elektron logam pada ini? Pada logam pilih 3 saja. Yang Anda senangi, Hg boleh, DAL boleh. Ini PR-nya Anda kerjakan untuk nilai. Pokoknya Anda mengerjakan yang di nilai itu. Kalau PR seperti ini itu Anda buat dulu. Betulnya nanti belakangan. Yang penting Anda buat juga. Syukur bisa betul. Kalau tidak, Anda apa. Ini sampai ini pertemuan pertama ada PR ini. Silakan bertanya. Masih ada keraguan-keraguan atau kebingungan arahnya ini. Ora-ora itu ya. Ya ngirimnya seperti biasa Anda kerjakan. Boleh pakai kertas, boleh pakai diketik, dikirimkan pakai WA, grup WA ini. Nanti saya kumpulkan nilai. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Atau masih ya coba dicoba dulu bisa ini. Nah ini karena daring itu tidak ada apa semacam studi grup, studi kelompok itu. Ya, dan nanyanya pakai WA boleh aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan ke OCW. OCW. Ini yang tadi ya, sudah tadi ya, PR-nya oke. Kita stop dulu. Ke OCW.
OJW, ya. Oke, kita pilih mata kuliah. IPA plus ya. Terus pendahuluan fisika zat pada A, pendahuluan fisika zat pada C ini berapa? Benar mas? Plus rasa saresa, benar? Bener, Prof. Iya, Prof. Ya, oke. Kita ambil, kita tambah aktivitas presensi baru. Kajian materinya adalah model elektron bebas pada logam dan efek Hall. Nah, efek Hall. Jamnya jam masihnya 12.40 sampai 15.10. Oke, terus mediumnya pakai Zoom meeting. Zoom meeting dengan meeting ID bacakan si Rosin 9 berapa? Ya, saya boleh apa? 925 925 2548 2548 7495, Prof. 7495 95. kemudian dan passcode-nya Passcode 353 353 664. 664. Oke. Terus pilihnya ini Asus saja ya. Ini kopi. Ya. Ya, komplit. Terus kita simpan. Betul, berhasil disimpan. Silakan presensi. Nah, ini pertama. Ya. Loh, baru tadi. Baru mas. Ya. Presensinya bagaimana tadi? Perbarui ya. Perbarui. Kok enggak keluar? Presensinya bagaimana Mas Rasid? Kalau gini nih, update presensi daring. Ini di tempat saya sudah bisa presensi itu, Prof. Sudah diklik bisa punya saya, Prof. Punya saya kok mau lihat kok. Saya Simpan. ulang. Mau kasih apa? Ini apa nih? Kembali dulu. Coba ya kembali. Terus ini ya. Oke, sampun. Ya, saya kasih. Ya. Betul. Masih 5 itu siapa ya? Masih 5. Yang ngel-ngel ya, bos ngel-ngel.
Masih ada Tiara Rizky. Stasia. Sudah Sudah. saya presentasi tadi. Ya. Tinggal 4. Tiga. Tiga lagi. Tiga itu Taskia, Rini, dan Rania. Rania jauh semua ini. Rania Tangerang. Taskia itu mana tadi? Sukoharjo Taskia, Prof. Bukan, saya malah deket. Wah. Dua ya. Rania Tangerang. Rini Swandari Sukoharjo. Dua. Masih satu. Rania. Rania Tangerang. Satu. Ditunggu sebentar ya. Nanti kalau tidak bisa dipresensikan. Sudah. Semuanya sudah beres. Terus kita tutup perkuliahan. Benar ya, Sen ya? Benar, Sen? Oke, Prof. Ya, tutup. Oke. Ya, terus foto. Ngambil foto dulu. Kita ambil foto sembarang dulu. Ini udah ada banyak. Apa ini? OCW. Satu fisika, satu kimia, dua tambahan. Oke, ini ya. Oke. Simpan dan tutup perkuliahan. Alhamdulillah. Perkuliahan sudah ditutup. Sekarang kita foto. Foto. Yuk kita foto. Dibuka dulu. Si Muti ya. Raga mau foto. Biasanya siapa? Tiara yang foto. Coba. Saresa juga boleh. Awakmu budiman saya. Siapa yang biasa foto? Rosin atau gantian? Mungkin yang teman-teman pakai laptop bisa minta tolong di... Oh ya, Rosin pakai anu tak? HP? Enggak apa-apa. Coba tuh, itu si punya gede itu Raga telepon motret ya? Ya enggak? Belum bisa itu. Bisa? Ya. Yang belum buka itu Randy suruh buka. Mau ikut enggak Randy? Diberi apa-apa? Enggak. Make lah. Ini belum bisa Pak, saya pakai HP. Mungkin Mbak Sasa. Oh ya,
Jawa. Sing pakai Saresa pakai anu Ya, laptop. saya pakai laptop, bro. Oh ya, bisa. Ya, ya. Bisa, bro. Mbak Tika sama Mas Aldo mau ikut boten gitu? Randy juga belum. Agung diberitahu ikut enggak? Mas Aldo mau ikut enggak ya? Oh, Ikut. Diberi apa-apa ya kalau siap ya Mas. Oke. Gimana Mas Aldo? Oke, mungkin sementara seadanya dulu aja, bro. Ya, Oh. biasa. Ya, Mau dua kali. teman-teman, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Oke. ampun, bro. Iya, masih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi